Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Zahra dari kelas A5 PGSD 2023 dengan NIM 230600472. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS terkait dengan kemampuan komunikasi sosial pada siswa. Dan saya memilih topik ini karena sesuai dengan topik presentasi saya waktu di kelas. Yang pertama, apa sih kelemahan penilaian guru? Yang pertama, ada bias komunikasi atau bias konfirmasi, yaitu guru hanya mengakui satu bentuk ekspresi sosial, yaitu verbalisasi aktif di kelas sehingga mengabaikan siswa lainnya, dan bentuk sosialitas lain yang sama validnya. Lalu yang kedua, penilaian guru satu dimensi, jadi guru hanya menyamakan berbicara atau misalkan nih yang ke depan ya dinilai, ya kalau enggak ya udah enggak dinilai. Terus yang ketiga, guru tidak mengamati perilaku siswa secara menyeluruh, padahal kontribusi siswa pendiam itu lebih banyak, kayak misalkan dia membantu temannya. Lalu soal yang kedua, mengapa siswa pendiam itu lebih cenderung keterampilan sosialnya rendah? Tapi ada beberapa aspek yang membuktikan bahwa itu tidak benar. Yang pertama, ada gaya komunikasi berbeda. Mungkin siswa introvert itu cenderung berkomunikasi secara mendalam dan bermakna, bukan sekedar banyak bicara. Lalu yang kedua, kerjasama nyata. Dia cenderung menyelesaikan tugas kelompok adalah bukti konkret kemampuan berkolaborasinya. Lalu yang terakhir, ada empati tinggi. Siswa pendiam biasanya lebih sering atau lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, terbukti dari perilaku membantunya dalam mengerjakan tugas kelompok. Lalu soal yang ketiga, apa sih indikator apa aja yang seharusnya dilakukan oleh guru? Yang pertama, kemampuan kerjasama. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Yang ketiga, empati dan kepedulian sosial. Lalu yang keempat, penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Lalu bagaimana cara objektif yang seharusnya digunakan oleh guru? Yang pertama, gunakan rubrik penilaian yang jelas. Yang kedua, observasi jangka panjang dan sistematis. Yang ketiga, penilaian multi sumber dengan penilaian diri, penilaian rekan, penilaian guru, dan portofolio. Lalu yang keempat, hindari generalisasi dari satu perilaku. Lalu yang terakhir, perhatikan konteks budaya dan kepribadian. Lalu yang terakhir, refleksi sebagai calon guru. Sebagai calon guru, saya secara aktif perlu menyadari bahwa saya mungkin memiliki preferensi terhadap siswa yang berekspresi. Kesadaran ini adalah langkah pertama atau langkah yang akan saya gunakan untuk mencegah penilaian yang tidak adil. Lalu yang kedua, menghargai keberagaman gaya sosial. Setiap siswa memiliki cara unik dalam berkomunikasi, bergaul, dan saya bisa untuk mengkonversikan kompetensi sosialnya dengan tugas dan kerjasama atau kolaborasi siswa dengan siswa yang lainnya. Terima kasih.